Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, para asatidah yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani dan juga segenap pengurus ketakmiran Masjid Non Madani dan juga segenap takmir masjid yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah sampai detik ini masih terus bisa menata niat untuk mengistiqomahkan, mensyiarkan agama Allah melalui Majelis Zawiyah Al-Azhar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, meskipun saya tahu betul Bapak Ibu dalam suasana hujan begini meluangkan waktu jauh-jauh datang ke Majelis Zawiyah Al-Azhar adalah sebuah perjuangan. Betul ya? Meluangkan waktu di jam-jam di mana paling enak itu narik selimut, ya, kalih dolanan HP sampai kebruan HP. Tetapi Bapak Ibu kerso hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini semata-mata ini adalah bagian dari kebutuhan kita. Ini adalah salah satu kebutuhan kita agar di dalam hidup Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan kepada kehidupan kita. Kuncinya satu, orang itu kalau sudah ditata hidupnya oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah, maka kemudahan demi kemudahan akan dia dapatkan. Sebaliknya, kesulitan demi kesulitan akan dimaknai sebagai pelajaran terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enaknya orang kalau hidupnya diberkahi Allah, dikasih kemudahan, pasti bahagia. Tapi ketika diberikan kesulitan, dia husnudzon, berprasangka positif kepada Allah bahwa kesulitan, kerumitan di dalam hidup tak lain adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah Subhanahu. Kalau rumusnya sudah begitu, itu kira-kira ada bermurang durja sedih napa boten? Tidak. Sedih manusiawi, tetapi sedih dengan menghadirkan pesan. Nopo kok sakit? Kenapa kok ada masalah? Kenapa kok ada kesulitan? Saya kadang membayangkan, pas dalam hidup kemudian jalan, kok rasa-rasanya kok mentok. Ketika mentok itu piar begitu dikasih jalan oleh Allah. Ya Allah, ini hanya persoalan kesabaran. Ketika kesulitan demi kesulitan, episodenya panjang. Oh ternyata di akhir, di finish itu kita baru merasakan, oh ternyata Allah itu mau kasih pelajaran kepada kita. Maka tugas kita membelani agamanya Gusti Allah. Bela ini apa? Just membela, menyempatkan waktu,
Ngaji begini nih yang butuh kita. Saya butuh, panjenengan butuh. Sebab kalau kita hidup itu berjuang membela agamanya Allah, kalau bahasa yang sering saya pakai itu, kapan kita membahagiakan Allah, kapan kita memprioritaskan Allah, maka kita akan menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu. Pokoknya kalau perjuangan kepada Allah itu menjadi prioritas. Saya tadi cerita sama Pak Madi, saya baru pulang dari Kalimantan. Ada kisah yang tidak pernah saya bayangkan. Kamis saya terbang ke Kalimantan, acara sampai Ahad. Saya bilang sama panitia, saya tidak bisa pulang Ahad. Kenapa? Karena dua hal. Satu, anak saya wisuda Al-Quran. Kalau wisuda sekolah mungkin masih bisa ditunda, tapi kalau wisuda Al-Quran itu harga mati. Yang kedua, saya ada ngaji hari Ahad pagi. Akhirnya saya ingat betul dua pertimbangan ini. Panitia bilang sama saya, tuan rumah bilang sama saya, "Loh, Bapak pulang ke Semarang kapan?" Saya ambil penerbangan Sabtu sore supaya acara pagi saya itu tidak terbengkalai. Loh, apa ndak ikut ke IKN? Enggak. Apa ndak penasaran? Enggak. Sudah pernah? Belum. Oh, ndak penasaran? Ndak tahu. Kan bisa lihat di YouTube kan? Ya, saya pikir begitu. Nggak ada Pak, pikiran saya untuk lihat IKN. Karena apa? Saya enggak, waktunya ndak ada. Kamis, Jumat, Sabtu padat sekali. Begitu acara selesai, Sabtu sore saya ambil penerbangan jam 4 ke Semarang. Subhanallah yang terjadi. Pagi-pagi saya di penginapan itu sambil kemas-kemas koper karena nanti jam 10 saya mau keluar, sambil saya perjalanan ke bandara. Tiba-tiba sekitar jam setengah 8 itu saya di WA salah seorang kolega ditelepon. Pak Aziz apa masih di Balikpapan? Masih Pak. Kenapa? Dia komisaris salah satu perusahaan BUMN. Loh, kenapa? Pulang ke Semarang kapan? Saya pulang nanti sore, tapi jam 10 saya mau check out. Ya, kok buru-buru? Ya, karena besok saya ada ngaji, lalu siangnya saya ada wisuda Quran, wisuda TPG. Subhanallah, saya yang tadinya tidak terfikir sama sekali mau ke IKN, tiba-tiba tunggu sebentar. Ikut saya ke IKN, pakai mobil perusahaan, kita berangkat ke IKN, saya temani sampai IKN, nanti saya tinggal di IKN, Bapak nanti diantar langsung ke bandara. Tak pernah terbayang Bapak itu. Karena kalau saya ikut program, saya ke IKN, saya tidak bisa pulang Sabtu sore. Tapi ketika kita belani ngaji, kita belani Quran, dan di kamus sini itu tidak ada rencana untuk berangkat ke IKN jam 8, Allah atur segalanya. Ternyata apa? Melalui salah satu kolega saya ini, kemudian sudah kami jemput ke penginapan, sopir sama beliau dikawal sama stafnya, kami meluncur ke IKN 2,5 jam. Ketakjuban tidak berhenti di situ. Karena ini mobil punya lisensi, Pak, dan menjadi salah satu perusahaan BUMN yang menangani properti di IKN, kami dikasih akses masuk ke istana. Yang dijaga suku itu banyak polisi. Saya bilang, boleh kita ini masuk? Boleh Pak, karena mobil ini berlisensi, dan hanya mobil berlisensi yang boleh masuk ke istana presiden. Di luar dugaan saya.
Bukan bangga, bukan apa. Saya justru fokus pada, loh, ternyata Allah itu kalau sudah ngatur jalan itu begitu. Siangnya saya bisa bareng-bareng sama Pak Wawan, menyaksikan anak-anak kami wisuda. Sampai kami ngerepoti Pak Wawan sebagai fotografer, maaf ya Pak Wawan ya. Ya. Kenapa? Quran dan ngaji sudah prioritas. IKN nanti kalau suatu saat berkesempatan. Tetapi justru rencana Allah tidak hanya bisa diantar secara pribadi ke sana, tapi justru kami dikasih akses yang mungkin itu bagian dari Allah pengen menunjukkan, ternyata Allah itu kalau sudah berkehendak itu demikian. Pesannya bukan IKN-nya. Pesannya adalah kalau perjuangan di jalan Allah itu menjadi prioritas kita, insya Allah, Allah itu punya jalan untuk menata dan memberikan kemudahan demi kemudahan. Dan semoga kehadiran Bapak Ibu ini adalah bagian dari rasa kesungguhan Bapak Ibu berjuang dan memperjuangkan agama Allah. Dan semoga dengan keberkahan ini Bapak Ibu senantiasa diberikan kemudahan demi kemudahan di dalam hidup, dijauhkan dari bala, fitnah, musibah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Nanti halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Babun fi bayani ma yuslihul qalba. Ini bab menerangkan tentang apa yang membuat hati itu menjadi stabil, menjadi baik. Sebab kalau hati kita ini keruh, perilaku kita pasti keruh. Orang itu kalau hatinya jelek, itu pasti mata melihat itu semuanya aja. Ibu-ibu masih ingat tukang bubur naik haji? Bu, jadi kan nggak nonton, Bu. Drama Korea. Ada potret seperti Haji Sulam dan ada potret seperti Haji Muhyiddin. Gitu? Orang hidup itu kan begitu. Pemeran Haji Muhyiddin itu kan melihat apapun kebaikan itu pasti tidak ada baik-baiknya. Betul? Maka kita diberikan pelajaran oleh Syekh Ali Al-Adawi tentang bagaimana membuat hati kita menjadi baik, dan ini menjadi pesan-pesan penting bagi kita. I'lam annahu qad syaqqa an qalbihi sallallahu alaihi wasallam wastakhraja minhu alaqatan sauda. I'lam, ketahuilah, annahu qad syaqqa an qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga dibaca annahu qad syaqqa an qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasul itu merasakan kepenatan di dalam hatinya, masyaqqah di dalam hatinya, kerumitan di dalam hatinya. Wastakhraja minhu alaqatan sauda, dan kemudian bermaksud ingin mengeluarkan gumpalan hitam yang ada di dalam dirinya. Wakila, dan kemudian disebutkan hadza hadzus syaitani minka. Ini adalah bagian dari pekerjaannya setan.
Jadi yang dimaksud alaqah sauda itu adalah hati yang di situ keruh karena ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Bahagia ketika temannya senang, bahagia ketika temannya susah, dan susah ketika temannya bahagia. Wonten ada tidak? Wonten Bu? Wah, ten Jawi apa ten jero Bu? Oh, ten Jawi sedoyo. Ini yang dari luar Jawa tahu ten Jawi enggak? Di luar. Ya. Kalau kita sudah mulai tidak bisa mengakui kelebihan orang lain, tidak bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, hati-hati. Hadza haddu syaitan minka, ini adalah bagian pekerjaan syaitan. Summa toharo. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan bagian yang hitam itu, fadhaba qalbuhu, kemudian hatinya pulih kembali, fasara fardan, kemudian dia menjadi tenang. Qila, ada satu nasihat, solahul qalbi, solahul qalbi, hati yang baik, hati yang bersih, fi khamsati asya, ditentukan oleh 5 perkara. Ayo Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Bukan saya menasihati Bapak Ibu, tetapi ini bagian dari ikhtiar kita agar menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang baik. Kita mau ngandelin apa? Ngandelin sholat, belum tentu sholat kita baik. Ngandelin tadarus Quran, belum tentu. Ngandelin tahajud, tapi pamer. Pura-pura pegang mik, mulang ngaji, tapi riak, tapi sombong. Gitu. Saya itu masih ingat pesan kiai saya. Pantangannya orang yang megang mik itu satu. Kalau sudah punya jamaah, lebih dari 3 bulan biasanya sombongnya keluar. Makanya ada cerita mik elek dibuat Pak Pur. Oh, no Pak itu. Bukan ganti baru. Jadi lagi ngaji, mik elek, awelek enggak? Jelek, suaranya nyempreng, setelannya gak enak, dibuat. Ya, operator soundnya diuring-uring. Nah, ini coba nih, mau balik, rodok-rodok bakat-bakat sombong. Bukan kata saya, kata kiai saya. 3 bulan punya jamaah, kalau ndak bisa nata hati, sombong. Jadi ini bukan saya menasihati Bapak, kita sama-sama ingin menjadi orang baik. Kalau saya salah, tegur. Yang penting kita tidak usah saling merasa tinggi. Wong saya duduk di sini punya meja ini kan hanya untuk membedakan yang pegang mic sama tidak pegang mic. Tapi kualitas kita tidak ada yang tahu. Apa 5 perkara yang membuat hati itu menjadi baik? Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabburi, membaca Quran dengan mentadabburi ayat, menghayati maknanya. Kalau di pujian orang Jawa itu moco Quran angen-angen sama nani, baca Quran. Pak, saya tidak paham isinya gimana. Boleh baca Quran yang ada terjemahannya. Pak, ada itu, saya punya jamaah itu. Kalau baca Quran ada terjemahannya itu tidak khusyuk. Akhirnya apa? Akhirnya saya bilang gini aja. Jenengan baca Quran, tapi diimbangi dengan sering mendengarkan bacaan Al-Quran yang suaranya bagus, yang suaranya merdu.
Karena ada kadang jamaah haji itu ketika yang ngimami itu Syekh Syuraim, Syekh Sudais, itu bisa nangis, Pak. Apa paham artinya? Enggak. Loh, kok nangis, Mbak? Imami nangis kok. Jadi imami nangis, jamaah ikut nangis. Wonten. Oke. Kalau bacaan Qur'annya itu enak, bacaan Qur'annya itu fasih, itu kita bisa merasakan. Maka sebenarnya kunci yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi, baca Quran dengan mentadabburi ayat atau menghayati isinya. Tapi pesan saya khusus jamaah Zawiyah. Kalau Bapak Ibu membaca Quran lalu membaca terjemah, kalau mentok tidak paham jangan diteruskan. Fitnah akhir zaman sekarang bermula dari situ. Orang baca Quran, lalu kemudian dipahami sendiri, dibaca sendiri, lalu bikin artikel, di-share di grup WA. Share terus, sampai saya lihat ini, apa tulisannya biasanya? Di-forward berkali-kali. Diteruskan berkali-kali. Wah, hafal Pak Pur nih. Oh sering share-sharean ya. Niku. Maka yang pertama apa? Yang pertama baca Quran. Makanya minimal apa? Minimal baca Quran itu paling tidak minimal habis maghrib, habis subuh. Meskipun cuma satu ayat, jangan sampai putus. Makanya kalau begini ini saya ingat ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu 1 hari 30 juz. Bacanya mulai subuh, habis isya doa khataman Quran. Pokoknya sebelum tidur harus baca doa khataman Quran. Bisa jenengan? Oh, enggak bisa lah, kerjanya kapan ya? Jadi jangan sampai dimaknai, wah, aku resign dari kerja. Lalu kok saya pengen 1 hari 30 juz. Nah terus anak istri gimana makanya? Insya Allah barokah Quran, makanan datang sendiri. Wah, bahaya nih kok. Jangan, saya tidak bilang begitu loh. Nanti jangan sampai laporan sama istrinya, mah resign mah. Loh kenapa? Saya mau 30 juz 1 hari. Nah terus insya Allah mah semuanya Allah yang tanggung. Boleh. Pagi-pagi tidak ada beras. Mana tanggungnya? Hanya persoalan waktu mah. Wah, untungnya sutil nanti kan. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Sanian, yang kedua, wa khalwul batoni. Yang kedua adalah perut itu jangan sering waregen. Perut itu jangan keseringan kekenyangan. Ada satu pertanyaan begini. Saya itu ditanya, ada jamaah kritis sekali. Ustadz, itu kenapa kiai-kiai itu kok badannya ada banyak yang gemuk-gemuk ini dan sebagainya, tak cerita nih. Kuncinya apa? Ya kiai-kiai itu makanya tidak teratur. Gimana? Ngaji habis isya, habis ngaji makan. Habis itu nimbal satu tempat lain jam 9, habis jam 9 makan. Kemudian pindah lagi tempat pengajian, selesainya jam 12 makan. Habis itu pulang masih dibawain berkat, nanti sampai rumah makan. Itu. Tapi itu ada kuncinya nanti, ada kuncinya. Sebab apa? Sebab saya pernah tanya kiai saya itu, kenapa itu kiai-kiai? Kemudian ada yang bilang, kok masih sehat? Karena makanan yang didapatkan dari tempat-tempat pengajian itu barokah. Karena didungani. Wong tempe didungani berkahi luar biasa kok. Gitu? Nggih Bu, ini nembe tempe Pak Pur.
Burung sarung batik. Oh. Okay. Jadi yang kedua, wa khalwul batoni, perutnya bukan kok kosong, tetapi secukupnya. Wa qiyamul laili, dan qiyamul lail, melek bengi. Wa tadarru'u indas sahari, 1, 2, 3. Oh, ini masih segandeng. Wa qiyamul laili wat tadarru'u indas sahari. Qiyamul lail, dan kemudian bergadang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya itu sebenarnya saat yang paling tepat para rawsami. Kalau ada masalah Bapak Ibu, ya, saya ini pernah cerita sebulan yang lalu pun saya wanti-wanti, saya peringatkan. Jamaah Zawiyah ini jangan sampai kemudian katut ikut-ikutan kena masalah, lalu kemudian mendatangi profesi tertentu yang tidak semestinya. Mbak, ini gimana Mbak? Solusinya gimana Mbak? Jangan datangi dukun, jangan datangi ahli sihir, jangan datangi rentenir. Kapan orang kena masalah mendatangi dukun atau ahli sihir? Dan yang bahaya lagi itu adalah mendatangi rentenir. Hati-hati. Kalau sampai kita mendatangi itu, saya lihat enggak sedikit orang-orang yang kemudian menggunakan jalur-jalur pintas begitu, jalan-jalan pintas begini, enggak ada yang beres Pak hidupnya, enggak ada yang beres. Mau buka kulineran disuruh beli mahar begini. Lu ngono iso WA saya kok Pak. Saya disuruh beli apa itu? Centongnya harganya 25 juta. Niki pripun menggah jenengan, lu ini kok ditakok dong. Gitu. Nggak mending 25 juta jenengan tuh lepok no masjid kono daripada buat beli sotil, buat beli centong Jatisari 5.000 dapat 2 kok Pak. Gitu. Jangan. Maka qiyamul lail, melek bengi, bangun malam, kemudian monggo mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat tasbih, adukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu. Saya pernah berbagi salah satu cara. Pak, saya tidak hafal banyak doa Pak. Sudah ngomong aja pakai bahasa kita. Sulawesi pakai bahasa Sulawesi, Madura pakai bahasa Madura, Medan pakai bahasa Medan, ya kan? Mas Benny sudah lupa bahasa Medan, ya kan? Jawa pakai bahasa Jawa, sampaikan kepada Allah, ya Allah ini masalah kok buntu ini gimana ya Allah, tolong jenengan kasih kekuatan dan kasih petunjuk, kasih jalan keluar ya Allah. Ya. Wa mujalatus solihin, dan kemudian mujalasah dengan orang-orang yang solih, termasuk malam hari ini. Siapa orang-orang yang solih itu? Orang-orang yang mereka peduli dengan agamanya Allah. Buktikan Bapak Ibu, kapan orang itu istiqomah di dalam majelis ilmu. Minimal kita mulai jam 8 sampai setengah 10 lewat 10, minimal kita mau maksiat itu sudah tertunda. Betul? Minimal kita mau melakukan hal-hal yang tidak semestinya, minimal tertunda. Datang kepada orang-orang yang solih, datang kepada orang-orang yang ketika datang bisa menyelesaikan persoalan. Terus terang dulu waktu kiai saya itu bukan orang terkenal, muridnya ndak ribuan, hanya 15 orang.
numpak Honda Astrea Grand yang pernah saya cerita, ebleknya aja pecah sebelah, Pak. Tapi kenapa? Saya itu agak terus terang agak orang yang pilih-pilih. Kenapa? Begitu saya datang, adem sekali, kalimat-kalimat yang keluar itu jadi mutiara hikmah. Jauh dari kemewahan, Pak. Apa beliau tidak mau? Mau, Pak. Kan yang pernah saya ceritain kan, rumahnya ditawari seorang pengusaha, apa ini Kiai, kalau mau ini saya renov. Jangan. Kalau kau pengen renov, itu renov saja rumahnya Allah. Ada musola di pojok sana, pojok kampung itu, belum selesai renov itu rumah. Itu lebih butuh daripada kau renovasi rumahku. Begitu lihat Astrea Grand ebleknya pecah sebelah, Kiai bawain di hadapan saya, dibawain brosur. Kiai pilih ini mobil, datang ke dealer. Apa kata beliau? Saya tidak butuh. Kalau jenengan tawari saya mobil mewah ini harganya berapa, Pak? Sumbangkan ke pantai asuhan. Saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang. Makanya 3 orang yang saya datangi jauh dari kesan mewah. Dan saya sementara ini memang milih, sementara ini mendatangi sosok-sosok yang begini. Yang saya datangi bukan kiai terkenal, bukan kiai yang subscribernya banyak, bukan yang followernya banyak, tetapi dia yang perjuangannya itu tulus, Pak. Oke. Ada salah satu di Jawa Timur itu saya datangi, Pak. Sederhana sekali. Santrinya 2, Pak. Santrinya 2. Oke. Tapi ketika dia kemudian saya datang lalu sowan gini, Kiai begini, hanya dengan kalimat istiqomah nggih, hanya dengan 2 kata istiqomah nggih, itu kalau di bahasa Indonesia kan istiqomah ya, hanya dengan 2 kata itu istiqomah nggih, tidak ada kalimat lain. Oh nggih, istiqomah nggih, ya monggo donga. Itu nyos banget, kayak ada es batunya, Pak. Di sini. Loh Pak, apa enggak boleh kita mendatangi kiai-kiai yang tenar? Monggo, itu kan pilihan. Tidak ada larangan. Hanya kalau saya memang yang menjadi penasihat-penasihat spiritual saya itu adalah orang-orang yang bisa membimbing saya. Kemudian, Kiai gimana ini ada masalah begini. Kalau ngasih, termasuk yang rumah, karena ini jamaah masing-masing. Saya masih ingat ketika beli beli rumah di 3E5 2 bulan yang lalu. Rencana itu nanti Zawiyah yang kedua. Saya sowan, Kiai, ini Zawiyah yang kami tempat ini rumah masih pinjam, Kiai. Terus pripun? Mohon doa, mohon restu, Kiai. Akhirnya saya digini. Saya eling sholawatin biyen. Masih ingat sholawat yang dulu, karena saya dulu pernah diijazahi. Kan tidak mungkin supaya Kiai, kan tidak mungkin kan? Lupa Kiai, ya kan? Lupa Kiai, siap lupa. Oh malah kan? Ya kalau anggota kan begitu. Masih enggak sholawat, siap lupa, ya kan? Siap salah ya. Akhirnya saya ingat, nggih, sholawat Naria. Sholawat Naria. Ya. Akhirnya terus setengah, mau sih sholawat Naria pun diamalkan lagi. Diamalkan, saya pulang, saya kumpulin teman-teman saya biar. Masih ingat ya? Berempat kami di sini, Pak. Yuk dongo yuk. Minta sama Gusti Allah. Ini saya punya hajat ini. Jalannya gimana? Belum tahu. Duitnya gimana? Belum tahu. Kita kan mengajukan proposal, Pak. Proposal, Pak Oki. Kita proposal itu. Ya. Akhirnya
Subhanallah, apa yang terjadi. Nah, mujalasatu solihin, duduk dengan orang-orang solih yang begini ini penting, Bapak Ibu. Duduk dengan orang-orang yang bisa membimbing kita begini ini penting. Jenengan punya penasihat spiritual itu penting. Penting sekali. Kiai saya itu, Allah yarhamu Kiai Sohib, Kiai Sohibul Munir. Saya masih ingat, saya sowan. Terus biasanya yang ditangkleti, ngajimu apa? Ngajimu apa? Apa ngajinya? Apa kegiatannya? Khidmahmu buat umat apa? Jadi yang diomong itu, kalau cirinya orang-orang kalau kumpul dengan orang-orang yang solih, niku sing dibahas niku napa? Sing dibahas niku babagan akhirat, Pak. Ngajine piye? Majelisnya piye? Niku orang-orang solih. Bukan kok kemudian datang sesama ahli agama lalu kono. Pondokmu wis tingkat piro? Mobil dinasnya wis piro? Bukan tidak boleh. Tapi kalau saya memilih, sementara ini 3 guru spiritual saya itu adalah orang-orang yang bisa membimbing. Jadi pulang dari situ tuh tidak kemerungsung, Pak. Pulang dari situ tuh tidak kemerungsung. Akhirnya apa? Akhirnya saya sholat hajat. Setelah sholat hajat, ya Allah, ini tadi kira-kira nasihat kiai saya begini nih. Tolong beri petunjuk kami harus bagaimana. Makanya saya pernah dalam bahasan sholat istikharah itu, Allah memberikan bimbingan sholat istikharah itu kan karena satu, biasanya isyarahnya lewat mimpi, yang kedua kemantapan hati, yang ketiga apa? Masih ingat betul? Masih ingat nggak? Perasaan pas bahasan ini jangan mantuk-mantuk kok. Kenapa? Satu, lewat isyarat mimpi, yang kedua kemantapan hati, yang ketiga melalui orang-orang di sekitar kita. Maka mujalasatu sholihin, punya duduk majelis dengan orang-orang yang soleh ini penting. Nah punten nggih jamaah manakib, saya ngasih contoh. Kami Pak di sini punya jamaah manakib. Tujuan kami apa? Tidak ada yang lain. Supaya kita selalu mujalasah, duduk dengan orang-orang yang bisa saling mengingatkan. Yuk manakib. Nanti kalau tidak ada halangan, rencananya pekan depan kita mulai manakib. Neslubi rumah Zawiyah. Kita ketemu dengan di tempat ngaji, alhamdulillah. Kayak begini kan kita ketemu. Ini salah satu. Jadi mujalasatu sholihin itu tidak hanya ketemu dengan kiai-kiai, dengan asatid, bukan itu saja maksudnya. Tetapi mujalasatu sholihin adalah duduk bareng di dalam satu majelis di mana kalimat-kalimat Allah, sholawat kepada Rasulullah, zikir-zikir kepada Allah itu senantiasa dinanungkan. Jadi ini sowan kiai bisa, sowan kiai bisa dimaknai datang ke majelis ilmu juga bisa. Dan yang terakhir, wa aklul halali, dan makan harta yang halal, wa huwa ra'suha, dan ini menjadi pangkal bagaimana bersihnya hati itu dapat tercapai. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, jangan pernah bermain-main dengan harta haram. Harta haram itu sekecil apapun masuk ke dalam perut kita, tsunami Pak. Tsunami. Jadi kan punya duit miliaran, katutan 100.000 haram, itu nanti yang 1 miliar ini akan kuatut Pak. Jadi tidak bisa. Coba bayangkan, Sayyidina Abu Bakar itu pernah satu hari, ini kisah ini cukup populer, ketika setiap hari disuguhin makanan sama pembantunya, Sayyidina Abu Bakar itu selalu tanya,
ini makanan dari mana? Besoknya lagi disuguhin makanan, ini makanan dari mana? Besoknya lagi disuguhin makanan, ini makanan dari mana? Satu hari saking laparnya, Sayyidina Abu Bakar tidak tanya. Akhirnya apa? Pembantunya heran. Kenapa? Kok panjenengan tidak bertanya? Biasanya bertanya, ini makanan sumbernya dari mana? Iya, aku sangat lapar. Akhirnya orang itu cerita, wahai Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah bahwa makanan yang aku suguhkan hari ini adalah uang kompensasi karena saya merdukun. Ada orang tanya saya tentang masa depan, aku jawab orang itu cocok dan aku mendapatkan beberapa dinar dan aku belikan makanan sehingga engkau makan. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar masukkan beberapa jarinya, dilogok ke tenggorokannya untuk kemudian memuntahkan makanan yang dari dalam perut. Jangan sampai. Okay. Termasuk makan barang-barang yang syubhat. Kata Imam Ghazali, Bapak Ibu ini dititeni, terutama ibu-ibu, termasuk barang-barang yang bisa menyebabkan syubhat itu, nek ngenyang gak kiro-kiro. Kalau nawar gak kiro-kiro nih loh. Pelem selawewu, alah pelem saupil-upil loh. Saya bisa bayang no, pelem saupil, upil sak pelem. Pelem selawewu ditawar. Berapa ini Pak? 25.000. Nah, 5.000 ambil 5 kilo. Coba selawe kebu udah 5 kilo. Loh, itu ternyata kata Imam Ghazali, orang yang nawar super tega. Ini ku jarinya anu Pak, Bu. Itu mangke rodok marai seret rezeki nih. Setuju tak buat loh, ibu-ibu langsung diem loh, jenengan kok langsung menang Bu. Wonten sing ngoten niku Bu. Oh kabeh. Ya, betul niki. Pesan ini betul. Jadi Bapak Ibu kita semua. Jadi kalau nawar barang, tolong yang kira-kira. Ojo barang 1.000 ditawar 20.000. 20.000 jupuk. Ora mbok jup ora oleh 20.000 bablas. Boleh. Ya. Sebab apa? Ini menyebabkan syubhat dan itu di dalam perut itu kurang berkah. Sebab apa? Begitu jenengan tawar pelem 2 mangga 25.000, sudah Pak 5.000. Loh, kadang mak-mak itu 500.000 rupiah aja perjuangannya luar biasa kok. Gitu? Bukan persoalan punya, ndak punya duit, sensasi memenangkan pertandingan itu. Lu kan sensasinya kan temberiku. Ya, jangan sampai. Sebab nopo? Sebab begitu kita nawar barang, betul ditimbang, kita bayar, lalu kemudian uang ini dibawa barang ini dibawa pulang, lalu penjualnya itu mulai ngomel-ngomel. Ya Allah, delok gelange ten kemerincing. Iya kan? Nek nawar iku tangane mbek nglawing-nglawing ngene. Ya kan? Pelem 25.000 ditawar 5.000. Akhirnya kan ngomel. Omelan ini sebenarnya yang menyebabkan kurang barokah. Oleh karena itu 5 hal ini, 1 membaca Quran dengan menghayati maknanya, yang kedua perut jangan terlalu sering kekenyangan, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat sering-seringlah hadir di dalam majelis orang-orang yang soleh, dan yang terakhir adalah pastikan yang masuk ke dalam perut kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, bukan barang-barang yang haram, bukan barang-barang yang syubhat, karena sekali kemasukan barang haram, disitulah sesungguhnya permainan setan dimulai. Masalah hidup mulai datang, pelan-pelan kebahagiaan akan hilang di dalam kehidupan kita. Terakhir, saya pesan kepada ibu-ibu, para istri, tolong didorong,
garwa-garwane, suami-suaminya untuk memastikan bahwa uang yang diberi bagi yang bersuami. Ya, ya. Saya langsung kena kode kok Pak. Ya, saya langsung kena kode deh. Kalau misalkan suaminya sudah kabundut ila rahmatillah, putra-putranya pastikan bahwa rizki yang dicari adalah rizki yang halal, karena orang yang rizkinya halal insya Allah diberikan kecukupan, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anzilir rahmah ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa ridwani alaih, wa amitana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awanin. Allahumma halli hadhihi al-'uqdah wa azil hadhihi al-'usrah wa rabbina husnal maisur wa qina su'al maqtur warzuqna husnal talab wa qina su'al munqalab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.